berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan, selama ku menyembah, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan, tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Katakan, tiada berubah, tiada berubah kuasa namamu. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Lagi katakan, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Jemaat Tuhan katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Ini iman kami, Yesus. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Lagi katakan, selama ku menyembah, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku,
mujizatmu Tuhan, mujizatmu Tuhan, nyata di tempat ini. Jamah setiap kami. Mari nikmati kehadirannya di tempat ini, saudara. Kita percaya bahwa ada Yesus yang hidup bertahta atas setiap pujian. Mujizatnya tersedia bagi kita yang percaya. Mari berseru panggil nama. Jesus. Kau yang terbaik. Kami di sini Tuhan. Kami merayakan kemenangan-Mu atas maut. Kami merayakan penebusan dan karya terbesar-Mu Tuhan. Kami datang mau berseru menghadap tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Mari serukan namanya Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari jemaat Tuhan, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Katakan, sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Katakan sebab ada
Dan sama-sama saya katakan, amin. Siapa yang memuji lagi Tuhan lebih lagi? Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Melakukan berkat
Silakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama bersiap untuk memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan
kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Angkat tanganmu, serukan. Kuasamu, kuasamu, kemenangan jadi di dalam nama Yesus. Karena-Mu dan ku percaya. Amin. Kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus, Yesus di pihakku. Mari sembah Dia, kesembuhan. Yesus di pihakku, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya. Yesus di pihakmu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, pelepasan terjadi. Terus berkata-kata dalam hadirat. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus di pihakmu, kesembuhan mujizat bagian hidupmu, bahkan kelimpahan bagian hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. We worship you, Jesus. Katakan, ku berseru Yesus. Ku berseru Yesus, Yesus. Amin. Sahabatku, yes. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, panggil namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Lebih keras lagi panggil nama Yesus, nama yang berkuasa.
dahsyat dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada pelepasan di dalam nama Yesus. Sesuatu terjadi di dalam nama Yesus. Satu hal yang kami tahu, ada kuasa di dalam nama Yesus. Pada saat kami memanggil nama itu, sesuatu yang ajaib sedang terjadi dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami. Karena kami berseru kepada Tuhan yang hidup, nama di atas segala nama. Sementara kami mendengarkan firman-Mu, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial, di mana seluruh umat Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari kenaikan Tuhan Yesus itu dikasih tema The Unexpected, yang tak terduga. Ada hal-hal yang tak terduga yang terjadi waktu kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang pertama, kalau saudara bergabung di ibadah doa pagi, Senior Pastor Yusak sudah menyampaikan ini. Kelahiran Yesus itu hal yang tak terduga. Orang Israel menyambut kelahiran Yesus. Mereka berpikir raja di atas segala raja itu lahir di istana. Tapi hal yang tak terduga terjadi, justru lahir di kandang domba. Mereka berharap Yesus itu menjadi pemimpin mereka yang tidak akan mati. Tapi yang tak terduga terjadi, justru Yesus mati. Dan bangkit pada hari yang ketiga, itu hal yang tak terduga. Dan Yesus berkata boleh dilanjutkan? Di Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Aku
Yesus berkata, aku mengatakan kebenaran kepadamu. Jadi ini adalah kata-kata Yesus yang terakhir sebelum Yesus berangkat ke surga. Atau sebelum Yesus naik ke surga. Ada lagu rekan saya, dia bertanya kepada saya seperti ini, tahu nggak apa lagunya Humor Saja? Dia berkata, apa lagunya Tuhan Yesus waktu naik ke surga? Lalu dia berkata, selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Wih, keren loh, tahu semuanya. Ternyata bukan hanya lagu rohani yang tahu ya. Oke. Kalau Ibu Yanti bilang kita harus mendarat. Jangan terawang-awang. Yesus berkata, aku mengatakan kebenaran kepadamu. Ini kata atau kalimat sebelum Yesus. Kalau saudara tahu, kalau sebagai orang tua mau berangkat untuk selamanya dan meninggalkan anaknya atau keluarganya dalam jangka yang cukup lama, maka kata-katanya itu sangat amat teramat penting. Yesus berkata, aku mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran di sini bukan berbicara tentang kesalehan, bukan berbicara tentang kebaikan, tapi kalau di King James Version dikatakan the truth. Berbicara tentang pribadi itu, jadi kebenaran yang tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi kebenaran itu berlaku untuk semua generasi, semua keturunan. Kebenaran yang sama seperti yang sudah Yesus sampaikan, seperti yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, pasti selamat. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa dan pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu berlaku untuk semua manusia. Dan kebenaran itu berlaku untuk semua keturunan. Syarat untuk selamat adalah percaya Yesus. Itu kebenaran yang mutlak. Jadi melakukan mujizat, tumpang tangan, baru mujizat terjadi, itu bukan kebenaran mutlak. Tidak harus tumpang tangan, mujizat pasti juga terjadi ya toh. Tidak harus hamba Tuhan yang mendoakan, apakah mujizat terjadi? Terjadi. Bahkan sapu tangannya Rasul Paulus juga diberikan kepada orang yang percaya, mujizat terjadi. Tapi itu bukan kebenaran yang mutlak. Saya tidak bisa memberikan kepada saudara sapu tangan saya, lalu mujizat terjadi. Itu enggak berlaku. Tapi kebenaran mutlak yang dikatakan di sini adalah di mana kebenaran yang disampaikan Yesus ini berlaku mulai zaman rasul-rasul, bapak gereja, sampai zamannya kita, bahkan generasi anak-anak kita selanjutnya, kebenaran ini tetap berlaku. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti selamat. Jadi jalan keselamatan adalah ibadah, bukan syarat untuk selamat. Sekali lagi, ibadah bukan syarat untuk selamat. Pelayanan, perbuatan baik, apapun yang kita lakukan bukan syarat untuk selamat. Karena itu Yesus sangat radikal kepada ahli Farisi, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang menganggap keagamaannya, mereka merasa agama mereka, ritual mereka, cara ibadah mereka itu sudah berasal dari Tuhan. Tapi Yesus berkata, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan mereka yang melakukan mujizat. Bukan mereka yang menyembuhkan orang sakit yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa mereka yang melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah supaya setiap orang percaya kepada
Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jadi untuk apa manusia melakukan mujizat ibadah dengan begitu rupa, melakukan kebaikan begitu rupa, tapi dia membenci Yesus, dia menolak Yesus. Yesus berkata, mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi syarat masuk surga adalah harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kebenaran yang disampaikan Yesus. Kebenaran yang sama kuatnya adalah yang disampaikan ini, yang kita baca ini. Dikatakan di sana, aku mengatakan kebenaran kepadamu bahwa berguna bagimu. Yuk kita baca yang warna kuning saja. 1, 2, 3. Berguna. Masih kurang kompak. 1, 2, 3. Bahwa. Atau kata mu ganti dengan ku, kata aku ganti dengan Yesus. 1, 2, 3. Bahwa berguna bagiku jika Yesus pergi. Ada yang aneh kah dengan ayat ini? Masa berguna bagi saudara jika Yesus pergi? Bukankah tidak lebih berguna? Bukankah jauh lebih berguna kalau Yesus tinggal bersama kita? Tapi dalam teks ini dikatakan berguna bagimu. Saya baca ayat ini saya menangis saudara. Waktu Yesus mau berangkat ke surga, Yesus berkata, bahwa berguna bagimu jika aku pergi. Waktu Yesus mau pergi saja ke surga, Yesus masih memikirkan kebaikan saudara dan saya. Yesus mau berangkat ke surga. Yang dipikirkan itu adalah kebaikan saudara dan saya. Bukan kebaikan Yesus. Sekali lagi, Yesus pergi ke surga, tujuan Yesus pergi ke surga untuk kebaikan kita semua, katakan amin. Katakan, Yesus pergi untuk kebaikanku. 1, 2, 3. Kasih tahu kiri kananmu, Yesus pergi untuk kebaikanmu. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kadang saya berpikir seperti ini saudara. Emangnya kalau Yesus tidak pergi, apakah itu tidak berguna bagi kita? Sederhana sekali. Seandainya Yesus tidak pergi ke surga, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi ibadah di Indonesia. Karena semua berpusat di Israel. Akan mencari Yesus secara fisik. Dan kalau Yesus datang secara fisik di sini, saya pastikan gereja YS Malang tidak ada Yesus di sana. Loh, Yesus secara fisik di sini? Kalau Yesus secara fisik ada di Israel, saya pastikan Yesus tidak ada di sini. Sehingga setiap bangsa, setiap suku tidak ada lagi pujian. Mereka hanya memuji, tunggu bertemu dengan Yesus di Israel. Jadi sangat terbatas sekali. Oleh sebab itu Yesus berkata, berguna bagimu jika... Mari kita baca ayat selanjutnya. 1, 2, 3. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Adakah hal yang lebih berguna dari Yesus? Adakah pribadi yang lebih sepadan yang dapat menggantikan posisi Yesus dalam hidup saudara? Seakan-akan ayat ini mengarah ke sana kalau kita tidak memahami. Aku pergi, tujuan saya untuk mengutus penghibur itu. Siapa penghibur itu? Siapa Roh Kudus?
roh kebenaran, roh Kristus itu sendiri. Tujuannya adalah waktu roh kebenaran itu diberikan kepada manusia, maka setiap bangsa, setiap suku, setiap lidah dimanapun mereka berada dengan budaya mereka, dengan logat mereka, mereka semua dapat berseru, Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Bukan menunggu kita harus belajar bahasa Ibrani atau Yunani, baru Tuhan mengerti penyembahan kita. Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Kalau Yesus berkata seperti ini. Waktu dia pelayanan di dunia, apa yang aku katakan itu tidak berasal dari diriku. Apa yang aku katakan itu berasal dari Bapa. Setiap perkataanku itu semua berasal dari Bapa. Baru di ayat selanjutnya kalau kita baca ayat ini Yesus berkata, apa yang dimiliki Bapa adalah milikku. Dan apa yang aku miliki aku berikan kepadamu. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus itu bukan Roh Kudus itu sendiri yang berkata-kata. Apa yang disampaikan oleh Roh Kudus semua berasal daripadaku, kata Yesus. Jadi kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah isi hati Yesus Kristus yang diberikan kepada kita lewat Roh Kudus. Katakan amin. Kalau kita menerima karunia, menerima mujizat, menerima hal yang baik, itu adalah isi hatinya Tuhan. Dan peran Roh Kudus itu, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Apabila Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan apa itu arti dosa? Apa sih arti dosa? Kesalahan, yuk kita baca. Ada ayatnya, 1, 2, 3. Mengenai dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Ini jauh lebih tajam lagi. Mengenai dosa. Karena dunia tidak percaya kepadaku. Saya simpulkan seperti ini. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia sudah berada di dalam penghukuman. Karena dia tinggal di dalam dosa. Masalah besar terjadi ketika manusia tidak percaya Yesus. Dan keselamatan yang tak terduga terjadi ketika manusia percaya kepada Yesus. Hari-hari ini saudara, kita dunia ditakutkan dengan virus corona, bahkan ada bermutasi, coronanya semakin, orang bilang semakin canggih. Kemarin saya di WA seorang dokter, Pak, sekarang di daerah Sumatera, daerah mana lagi itu corona dari India itu semakin ganas di sana. Kalau Bapak ibadah tetaplah perketat protokol kesehatan. Jadi puji Tuhan saudara, saya lihat di gereja YS, hanya di gereja YS yang benar-benar kalau ibadah itu prokes semua. Kalau di gereja lain itu kalau WL masih buka masker. Kalau khotbah masih buka masker. Menganggap remeh. Tapi saya khotbah dari awal sampai akhir. Para worship leader dia teriak-teriak, dia menyembah pakai masker semuanya. Tetap kita harus menjaga itu. Jadi kalau motonya selama pandemi ini, datang sehat, pulang lebih sehat. Katakan amin. Datang sehat, pulang lebih sehat karena saudara menerima mujizat dari Tuhan. Masalah besar terjadi ketika manusia tidak percaya kepada Yesus.
Waktu saya sekolah teolog tahun 2005, ada seorang bapak ngomong, sama-sama kami sekolah di sana. Pak Petrus, tolong jawab, dia berkata. Ada seorang ibu, itu baiknya itu luar biasa sekali baiknya. Kalau soal beramal, itu jauh lebih hebat dari orang Kristen. Apalagi kalau soal beribadah, dia sangat taat. Tapi suatu hari, saya 2 kali bermimpi tentang ibu itu. Mimpinya menakutkan. Dia terus ditenggelamkan, dia minta untuk diselamatkan. Tapi ada satu tangan yang mendorong dia terus ke bawah. Sampai akhirnya ibu ini meninggal. Apa yang Bapak dapat dari sini? Karena saya masih awam waktu itu, belum tahu apa-apa. Saya berkata ya ibu itu meninggal karena gak bisa berenang, saya bilang gitu saja. Lalu dia berkata itu mimpi, itu gambaran bahwa sebaik apapun manusia, setaat apapun ibadahnya, tanpa Yesus itu nol. Sebaik apapun nama saudara disanjung-sanjung, dielu-elukan di luar sana. Bahkan berkata, ini orangnya baik, ini orangnya suka menolong, dan lain-lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, firman Tuhan berkata, perbuatan baik kami di mata Tuhan itu seperti kain najis. Kain najis itu fungsinya untuk dibakar, dibuang, dibinasakan. Itu perbuatan baik. Oleh sebab itu, dengan kedatangan Roh Kudus, kita dibawa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Oleh karena peran Roh Kuduslah, saudara dan saya boleh berkumpul hari ini memuji Yesus, meninggikan Yesus, memuliakan Yesus. Itulah yang dikatakan Yesus Kristus, berguna bagimu jika aku pergi. Karena setelah aku pergi, Roh Kudus dicurahkan, semua suku bangsa, semua bahasa akan berseru, Yesus Kristus Tuhan. Ayo berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Inilah berguna bagimu. Dan dikatakan selanjutnya, next. Jika kita percaya Yesus adalah Tuhan, itu karya Roh Kudus. Saudara ada yang pergi ke Israel dulu baru percaya Yesus? Atau saudara ada yang bertemu dengan rasul-rasul dulu baru percaya Yesus? Tapi kalau kita bisa bertemu hari ini, berkumpul hari ini, itu murni karena karya Roh Kudus yang membuat kita percaya, yang membuat kita mengangkat tangan kita. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah penolongku. Katakan amin. Dan ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mengenai kebenaran. Kan tadi di ayat sebelumnya dikatakan seperti ini. Ini. Apabila dia datang, dia akan menginsafkan dunia mengenai dosa. Satu tadi dosa. Mengenai dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Jadi mengenai dosa karena tidak percaya kepada Yesus. Mengenai kebenaran, ini yang kedua, nanti yang ketiga penghakiman. Mengenai kebenaran kebenarannya adalah Yesus datang dari Bapa. Karena dia datang dari Bapa, maka dia pergi atau kembali kepada Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu. Itu adalah kebenaran. Salah satu pilar YHS Jakarta, YHS adalah Jesus is the center. Jadi kita nggak usah berdebat dengan doktrin, dengan hal yang lain. Kita hanya fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Karena kitab suci kita ini mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu pusatnya kepada Yesus. Bukan meninggikan Abraham, bukan meninggikan Nuh, bukan meninggikan Israel, bukan meninggikan rasul-rasul.
tapi hanya meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Pusatnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu mengenai kebenaran. Dan mengenai penghakiman. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata seperti ini. Aku mengatakan kebenaran kepadamu. Kebenaran itu akan disampaikan oleh Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus mengatakan mengenai dosa karena mereka tidak percaya. Mengenai kebenaran karena Yesus kembali kepada Bapa. Bapa dan Yesus adalah satu. Dan mengenai penghakiman, karena penguasa dunia telah dihukum. Jadi pada penghakiman yang terakhir saudara, masih banyak orang yang berpikir, suatu hari nanti pada hari penghakiman itu, semua dosa kita akan ditunjukkan. Aib kita akan ditunjukkan. Kesalahan kita akan ditunjukkan seperti kita menonton bioskop. Itu tidak tepat. Karena penghakiman itu bukan saudara yang dihakimi. Tapi penghakiman itu berbicara iblis telah dihukum. Jadi penghakiman Tuhan bukan berbicara tentang mempermalukan saudara. Penghakiman Tuhan bukan berbicara tentang aib saudara, keburukan saudara disingkapkan, ditonton oleh semua orang. Bukan. Tapi penghakiman yang Tuhan lakukan adalah penghukuman atas iblis. Jadi dengan kata lain, saudara di dalam Yesus tidak dihakimi. Saudara di dalam Yesus dimerdekakan. Saudara di dalam Yesus dipulihkan. Di dalam Yesus saudara tidak dihakimi. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, katakan. Di dalam Yesus kamu merdeka. Jadi yang tak terduga adalah Yesus pergi ke surga. Roh Kudus diberikan. Manusia terima keselamatan. Yesus pergi ke surga, Roh Kudus diberikan. Manusia terima keselamatan. Pemain musik boleh maju ke depan. Saya kasih gambaran seperti ini saudara. Pemain musik boleh, biar sekalian pemain musiknya yang saya kasih gambaran. Siapa? Gersom. Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit. Sehingga di dalam Yesus ada keselamatan. Di sini ada keselamatan. Tapi untuk membawa manusia sampai kepada ini, itu dibutuhkan Roh Kudus. Pak Heri, Pak Riki, sayalah Roh Kudus. Tujuan saya adalah membawa seluruh kehidupan Pak Riki ini percaya kepada Yesus. Apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, bahkan apa yang dia sediakan di atas kayu salib. Tujuan saya adalah membawa fokus hanya kepada Yesus. Sehingga tidak menunggu ke Israel dia baru mengenal Yesus. Tidak menunggu rasul-rasul dari Ibrani, dari Yahudi baru dia mengenal Yesus. Karena Roh Kudus itu akan mengajari tentang kebenaran itu. Yaitu tentang siapa Yesus Kristus Tuhan. Jadi waktu Pak Riki berkata-kata kepada Yesus. Dia berharap kepada Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku terima mujizat. Itu adalah peran Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupnya. Karena itulah Tuhan berkata, berguna bagimu jika Yesus pergi. Karena ketika Yesus pergi, semua kita terima keselamatan. Semua kita terima mujizat. Semua kita terima pertolongan. Semua kita terima keajaiban dari Tuhan. Hati saudara saat ini berkobar-kobar memuji menyembah Tuhan. Itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara.
Jika ada orang berkata, aku melihat Yesus ada di sana. Aku melihat Yesus ada di sana. Itu palsu. Jangan percaya. Karena roh Yesus ada di sini. Roh Yesus ada dalam hidupmu. Yesus tidak gentayangan di atas. Yesus tidak ada di sana, di sini, di sana, di sini. Tapi Yesus, Roh Kudus ada di dalam setiap hati orang percaya. Katakan amin. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Di mana ada Yesus, di sana ada kelepasan. Di mana ada Yesus, sesuatu terjadi. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, di mana Roh Kristus sekarang berada? Dalam hidup saudara dan saya. Artinya setiap kita alami keselamatan, alami mujizat, alami pertolongan. Jika hari-hari ini ekonomimu semakin menurun, kesehatanmu semakin menurun, ingat, ada Roh Kristus yang berkuasa itu di dalam hidupmu, dalam hidupku. Roh yang sama. Hari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saudara, Yesus pergi ke surga. Yang Yesus pikirkan kebaikanmu. Bukankah itu Tuhan yang baik? Padahal Yesus bisa tinggal saja di dunia. Lalu dia dielu-elukan, ditinggikan. Tapi kita yang tinggal di Indonesia itu tidak berguna. Orang yang tinggal di Papua, di Medan itu tidak berguna. Karena Yesusnya ada di sana. Tapi karena Yesus naik, sehingga orang Medan, orang Papua, orang Ambon, orang apapun sama di mata Yesus Kristus. Sama di mata Tuhan. Sebagaimana Tuhan menghargai Rasul Paulus, mengasihi Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain. Kasih yang sama buat Indonesia, buat saudara yang ada di tempat ini. Itulah yang dikatakan berguna bagimu jika Yesus pergi. Dan sekarang Roh Kudus telah diberikan. Mari angkat pujian ini. Setelah Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya, Yesus berkata, sekarang engkaulah baik Roh Kudus itu. Kalau dulu pemahaman kita, kalau masuk gereja itu seakan-akan cara berpakaian kita harus kudus. Cara berjalan kita harus kudus dan sopan. Karena apa? Gedung gereja itu tempat yang kudus, apalagi altarnya. Gedung ini tidak kudus, saudara yang kudus. Hidup kita yang dijagai. Aku ini baik Roh Kudus, baik Roh Kudus yang sedang berjalan. Hatiku yang harus saya jagai. Dulu saya sangat, waktu masih kecil, kayak berada di panggung ini sepertinya tidak layak gitu loh.
Karena panggung ini kudus, ada api Tuhan di sini. Tidak ada api Tuhan di sini. Di dalam hidupmu api Tuhan. Di dalam hidupmu Roh Kudus. Kalau saudara pulang dari tempat ini tidak ada lagi Roh Kudus di sini. Tapi dalam hidupmu ada Roh Kudus. Di mana engkau pergi di sana ada Roh Kudus. Karena Yesus mati bukan untuk bangunan ini. Saya mau bertanya kepada saudara. Siapa yang lebih kudus? Saudara dengan kitab suci ini. Saya mau rombak pemahaman agamawi. Siapa lebih kudus? Saudara dengan kitab suci ini. Saudara diciptakan bukan untuk kitab suci. Tapi kitab suci diberikan untuk saudara. Supaya melalui kitab suci, saudara memahami betapa panjang lebar dalam kasih Kristus dalam hidup saudara. Karena pada akhirnya waktu kita bertemu dengan Yesus, kita tidak memerlukan kitab suci. Karena Yesus Kristus itu sudah ada di hadapan kita. Paulus berkata, engkau adalah suratan Kristus yang terbuka. Engkau adalah firman Tuhan yang terbuka di mana dunia dapat membacanya. Supaya saudara memahami siapa dirimu. Tidak mungkin agama lain mau membuka kitab suci ini. Tidak mungkin agama Hindu, Buddha, Islam, semua apapun agama lain yang membenci Yesus tidak mau membaca kitab ini. Tapi mereka akan secara otomatis membaca firman Tuhan melalui hidup kita. Karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Sehingga dunia berkata, melihat Pak Erwin, melihat Pak Roni, oh ini ya hidup di dalam Kristus. Seperti ini pengikut Kristus. Penuh kasih, penuh dengan kebaikan. Itu artinya mereka sedang membaca kitab suci lewat hidup saudara. Jadi kalau saudara pergi, ingat saudara adalah suratan Kristus. Saudara adalah bait Roh Kudus. Hatimu yang engkau jagai, hidupmu yang engkau jagai. Dan di mana engkau berada, di sana engkau membawa dampak. Di mana engkau berada, di sana ada kuasa Tuhan. Di mana engkau berada, di sana sesuatu terjadi. Karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Katakan, Hosana. Engkaulah bait Roh Kudus. Karena itulah Yesus berkata, lebih baik bagiku, lebih baik bagimu jika aku pergi. Hosana, Hosana, Hosana. Let our King
jemaat Tuhan sendiri katakan. You're so good. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu bagi Tuhan. You're so good. You're so good. Lebih lagi katakan. You're so good. God, you're so good. God,
Mari kita angkat tangan-tangan kita. Kita akan menutup ibadah kita ini dengan berkat yang melimpah-limpah dari Bapa Yahweh. Anugerah dari Bapa Yahweh, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, persekutuan yang manis dengan Roh Hakades menjadi bagian kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati melimpah-limpah dalam hidup kita. Kita dikasihi tanpa syarat, kita dikenan tanpa henti dalam hidup kita. Engkau dituntun dijadikan pemenang-pemenang di dalam setiap aspek kehidupanmu. Engkau dijadikan orang yang tidak pernah gagal dalam kehidupanmu. Kristus akan diam di dalam kita. Kita ada di dalam Kristus. Dan Roh Kudus akan menuntun engkau senantiasa dalam pelayananmu, dalam karirmu, dalam segala hal yang kau lakukan. Pengurapan Tuhan yang melimpah-limpah datang ke atasmu. Bahkan belas kasihan Tuhan selalu ada dengan kita bersama-sama. Inilah berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita terima semua berkat ini. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin.